Sahabat Hikmah di balik kisah. Beberapa waktu lalu jagat media sosial dihebohkan oleh video vaksinasi sejumlah pelajar sekolah dasar di Medan. Diduga para siswa menerima suntikan vaksin kosong. Meluas di media sosial, dugaan vaksinasi kosong diberikan kepada siswa sekolah dasar di Jalan Komodo Laut Yosudarso kilometer 16, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Lebih dari satu pelajar diduga diberikan suntikan tanpa berisi vaksin oleh tenaga kesehatan dari salah satu rumah sakit swasta di kota Medan. Orang tua pelajar yang melihat kejanggalan saat proses vaksinasi ini mempertanyakan prosedur yang dilakukan tenaga kesehatan tersebut. Vaksinasi yang dilaksanakan di sekolah dasar tersebut terjadi pada 17 Januari 2022. Petugas telah memanggil sejumlah saksi seperti orang tua pelajar, pihak sekolah, termasuk tenaga kesehatan yang melakukan proses vaksinasi untuk dimintai keterangan. Pasca video suntik vaksin kosong terhadap pelajar sekolah dasar di Medan Labuan viral, Polda Sumut dan Polres Pelabuhan Belawan periksa 2 nakes petugas penyuntikan. Selain memeriksa 2 tenaga kesehatan yakni dokter berinisial G sebagai penyuntik dan perawat berinisial W, petugas pengisi vaksin ke dalam suntikan, petugas juga mengamankan ratusan limbah suntik. Dari hasil pemeriksaan, pihak nakes telah melakukan vaksinasi ke 460 siswa dari 500 dosis vaksin jenis Sinovac yang disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Alhamdulillah pagi ini kita juga kembali lagi di Hikmah di balik kisah bersama saya Adam Suyanagara dan juga Ustadz Zaki Mirza. Apa kabar Ustadz? Baik? Alhamdulillah, selalu baik Bang. Selalu Apapun baik. keadaannya selalu baik sangka, baik hati, dan baik diri. Alhamdulillah. Oke Pak Ustadz, ini nih tayangan tadi nih Pak Ustadz ya. Iya. Lagi-lagi nih ada tenaga nakes menyuntikkan vaksin kosong. Jadi entah apa motivasinya, yang jelas dia berbohong. Iya. Padahal kan di Islam selalu mengajarkan kita untuk memiliki sifat jujur. Betul. Apakah memang sifat jujur ini kita harus tanamkan sejak dini Pak Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seorang mukmin itu ada namanya ibadah, hubungan vertikal, hablum minallah. Dia dengan Allah, dia harus jujur dengan Allah, dia harus ikhlas, dia harus mencari ridhonya Allah. Tapi jangan lupa ada yang namanya muamalah, hablum minannas. Dan ternyata ada satu penyakit yang paling dahsyat dalam urusan kita bergaul. Rasulullah sudah berpesan 14 abad yang lalu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ra'suz dzunubi al-kadzibu. Biang dari segala macam dosa itu ya bohong. Berarti tidak jujur. Karena berawal dari bohong inilah akan muncul dosa-dosa yang lain. Contoh misalnya berumah tangga, kan perselingkuhan juga awalnya dari kebohongan. Kemudian bisnis, saling tikung, relasi, itu juga bohong. Tidak ada kejujuran. Maka sebenarnya modal paling penting dalam hidup itu adalah kejujuran kepada Allah dulu. Ya. Merasa bahwa Allah ini maha mengawasi, Allah maha melihat, Allah maha menilai. Kalau di dalam hati kita sudah kita merasa diawasi, dinilai sama Allah, nggak mungkin kita mau bohong sama manusia. Kenapa? Karena Allah maha melihat. Dan dia yakin, saya bisa tidak jujur di dunia. Saya korupsi, saya ngambil hak orang lain, saya ngembat sendal di masjid, misalnya gitu kan. Manusia nggak lihat. Tapi kan dalam surah Al-Fatihah yang kita baca setiap sholat, ada ayat Maliki Yaumiddin. Allah itu pemilik hari pembalasan. Dan kalau sudah Allah yang akan membalas setiap perbuatan kita, sejengkal pun, jangankan sejengkal, 1 senti pun tidak akan pernah bisa lolos. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Keburukan juga akan dibalas dengan keburukan oleh Allah. Nggak usah nunggu di akhirat deh. Makanya dulu ada buku yang trending ya tahun berapa ya, awal 2000-an, namanya Law of Attraction. Jadi apa yang kita lakukan pasti alam juga akan memberikan yang sama.
Sebenarnya itu teori yang sudah ada dalam Al-Quran. Allah sudah menyampaikan hal itu. Apa yang kita berikan kepada orang lain, kepada alam ini, alam dan semua manusia juga akan memberikan yang sama secara tidak sadar. Maka banyak orang yang jadi pengusaha sukses, jadi pebisnis cemerlang. Padahal modal dengkul. Saya juga heran nih kenapa ada istilah modal dengkul ya. Nggak punya apa-apa. Mungkin dia jalan kaki modal dengkul tapi nggak punya uang. Satu modalnya, jujur. Dan itulah kenapa baginda Rasulullah SAW menjadi pengusaha sukses, menjadi seorang pemimpin yang sukses. Rasulullah sudah dikenal di kota Mekah itu sebagai Al-Amin julukannya, orang yang sangat jujur. Bahkan kejujuran seorang baginda Rasulullah mampu mencuri perhatian seorang pengusaha yang kaya raya. Ini the real sultan di zamannya nih, bukan kaleng-kalengan ya. Siapa namanya? Siti Khadijah. Janda, kaya raya, pengusaha, sultannya kota Mekah, sampai melirik seorang Nabi Muhammad bukan karena parasnya, bukan karena tampangnya bang, tapi karena apa? Kejujurannya. Banyak orang yang sukses karena modalnya satu, kejujuran. Orang yang jujur itu bahagianya dunia akhirat. Di dunia dia dipercaya, di akhirat pun dapat pahala. Sebaliknya, orang yang dikit-dikit bohong, tukang ngibul, biang kerok, selalu ada masalah gitu ya. Di mana ada dia pasti orang tidak merasa nyaman karena kebohongan tadi. Yang Rasulullah sampaikan tuh betul, biang segala dosa ya bohong. Kan ada cerita tuh ya, cerita sufi. Ada seorang masuk kampung, dia teriak, "Azibu, azibu." "Oh, ada serigala, ada serigala." Dia ya lagi nyari perhatian orang kampung situlah. Orang kaget, satu kampung keluar. Ternyata dia bohong. Dia cuma ketawa. Oh, inilah yang dibilang prank zaman sekarang. Gue prank lo semua. Dia bangga. Besok kedua begitu lagi. Tapi yang keluar tidak sebanyak di awal dia teriak azibu azibu tadi. Bohong lagi. Yang ketiga, dia bener-bener lagi dikejar sama serigala. Serigalanya ada betul. Dia teriak dan orang udah nggak ada yang mau bantuin. Orang nggak ada yang keluar. Kenapa? Sebab bohong tadi. Maka kejujuran itu modal utama dalam hidup. Kalau kita tidak jujur dalam hidup, modal apa lagi? Nah, sahabat hikmah, yang paling penting apapun profesi kita, jabatan kita, kerjaan kita, bisnis kita, selalu merasa diawasi sama Allah. Dari rasa itulah akan timbul kejujuran, bukan karena manusianya. Saya jujur sama teman saya lagi bisnis bukan karena teman saya. Bukan karena dia uangnya banyak, bukan. Tapi saya jujur itu karena saya yakin Allah Maha menilai dan melihat. Makanya orang jujur itu kadang nggak disenangi banyak orang. Ah, sok-sok jujur loh gitu kan. Jangan sok-sok alim deh. Padahal kebaikan orang jujur itu bukan buat orang lain, buat dirinya dia sendiri gitu loh. Karena di akhirat nanti yang pasti akan ditanya oleh Allah adalah setiap amal yang kita lakukan. Baik itu yang jujur, baik itu yang bohong. Nah, makanya kan banyak nih perbuatan yang kita terpaksa jujur. Jujurnya terpaksa. Ya karena atasan, karena profesi. Jujur itu harus timbul dari hati. Yakinlah Allah Maha melihat, mengawasi, dan Allah Maha menilai. Gitu Bang. Baik, Pak Ustadz, insya Allah dengan kita jujur juga gitu ya, kita akan juga dipercaya sebenarnya orang. Betul, betul. Baik itu perkataan dan juga perbuatan, Pak Ustadz. Bener banget. Oke, selanjutnya kita akan bahas berbagai kisah lainnya. Tetaplah di Hikmah di Balik Kisah.